Season 2, Bab. Apa? Dilarikan ke rumah sakit? Ada apa di... Jantung Alfian seperti akan berhenti Tubuhnya seketika lemas, tangannya gemetar. Sejenak ia menoleh ke arah tempat tidur, khawatir jika Aileen akan terbangun. Erlan bilang dia demam tinggi dan menggigil. Sekarang masih di UGD, aku akan ke rumah sakit untuk melihatnya. Kamu mau menyusul? Tanya Darren, mungkin saja Alfian ingin sekalian melihat Amira. Rumah sakit mana? Rumah sakit Cahaya Harapan. Kalau begitu aku akan ke sana sekarang. Ucap Alfian cepat. Oke, kita bertemu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengatur napas berulang-ulang, Alfian melirik sang istri yang sudah terlelap. Seperti mendapat sebuah firasat, Aileen merasa sangat gelisah dan sulit tidur. Ia bahkan menangis terisak-isak dalam salatnya. Dan sekarang, tiba-tiba saja Dawan memberi kabar tentang Amira. Ya Allah, apa ini sebuah petunjuk? Amira, apa ini pertanda kalau dia adalah biangku yang hilang? Tak ingin mengulur waktu, Alfian segera bangkit. Sebelum keluar kamar, ia lebih dulu memastikan sang istri sudah tidur dengan nyenyak. Membenarkan selimut dan mencium kening. Lalu, meletakkan bantal guling tepat di sisinya, agar Aileen merasa ada dirinya di sana. Aku keluar sebentar. Tidur yang nyenyak, ya? Ucapnya seraya meniupkan sebaris doa di ubun-ubun. Ia menutup pintu kamar dengan sangat hati-hati agar tak menimbulkan suara. Sebelum turun ke lantai bawah, ia sempat menoleh ke kamar si sulung. Biasanya, saat Boy ada di rumah, Bray dan Bim Bim akan tidur di kamar sang kakak. Senyum Alfian mengembang saat mendapati ketiga putranya terlelap di pembaringan yang sama. Bim Bim berada di tengah menjadi pengganti bantal guling untuk dua kakaknya. Melihat itu, tiba-tiba saja bola mata sang papa dipenuhi cairan bening. Andai Bian ada di tengah-tengah mereka. Membayangkan itu saja sudah membuat Alfian meloloskan air mata. Andai itu benar terjadi, kebahagiaannya pasti akan sempurna. Tidak akan ada lagi kekosongan dalam hatinya. Alfian mengusap ujung matanya, lalu mendekat ke tempat tidur. Membelai rambut putranya satu persatu. Tak terasa mereka sudah tumbuh besar, tetapi bagi Alfian mereka tetaplah anak kecil. Ia membenarkan selimut. Papa? Alfian menoleh saat si bungsu terbangun. Anak lelaki itu mengusap kedua matanya dan menatap papanya dari ujung kaki ke ujung kepala. Papa mau pergi. Esti! Jangan berisik. Kakak lagi tidur. Sontak Bim Bim membekap mulutnya dengan telapak tangan. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur agar tak membangunkan kedua kakaknya. Papa mau kemana? Mau keluar sebentar, nak? Tapi ini kan tengah malam. Memang mau kemana malam-malam begini? Perginya sama mama? Pertanyaan panjang itu membuat Alfian mengulas senyum. Enggak, pergi sama sopir aja. Mama lagi tidur. Ikut. Rengeknya manja. Papa ada urusan penting. Gak lama. Kamu kan besok sekolah. Bibir mungil itu mengerucut. Ya udah, papa hati-hati, ya? Iya, nak. Sana tidur. Papa lagi buru-buru. Ia mengangguk pelan. Lalu, kembali ke tempat tidur dan menghempas tubuhnya ke tengah. Terlihat guncangan kecil di ranjang empuk yang membuat Boy dan Bray meringis. Oh, sakit. Bimokusumu, kamu ngapain? Gerutu Boy dengan suara serak, sembari mengusap lengan. Ia yang masih dikuasai kantuk itu kembali terpejam. Hehe, maaf, kakak. Ini mau baring di tengah lagi. Berasa kejatuhan meteor. Diet sedikit, Bim. Jangan makan melulu. Gumam Bray yang juga setengah sadar. Alfian terkekeh, lalu segera keluar kamar. Ia tak ingin mengganggu Boy.
Putra sulungnya itu jarang tidur karena lebih banyak tugas malam di rumah sakit. Sedangkan Bray, Alfian takut ia akan berharap banyak dan kecewa kalau ternyata nanti Amira bukanlah adik kembarnya. Mobil yang ditumpangi Alfian baru saja memasuki halaman rumah sakit. Pada saat yang sama Daan juga baru tiba, sehingga keduanya bertemu di parkiran. Aku baru saja menghubungi Erlan. Katanya Amira masih ditangani ruang IGD. Mereka sedang menunggu hasil lab. Ucap Daan, yang baru saja mengakhiri panggilan dengan Erlan. Baiklah, ayo, masuk. Keduanya berjalan dengan sedikit tergesa-gesa memasuki gedung rumah sakit. Alfian merasa sangat kacau saat ini. Bahkan ia tak dapat tenang memikirkan Amira. Begitu tiba di depan ruang IGD, dari kejauhan Alfian melihat Erlan sedang berdiri dengan menyandarkan punggung di dinding. Ia hanya mengenakan kaos oblong, celana jeans dan sandal rumahan. Sepasang tangan Alfian terkepal tanpa sadar. Entah mengapa bayangan saat Erlan makan siang berdua dengan gadis lain muncul dalam ingatan. Ingin rasanya ia layangkan kepalan tinju ke wajah lelaki itu dan bertanya apa yang sudah ia lakukan sampai Amira sakit seperti sekarang. Pandangannya kemudian beralih pada kursi di mana Ustadz Syam duduk dengan tatapan penuh khawatir. Assalamualaikum, ucap Daan sembari melangkah mendekat. Waalaikumsalam. Ustadz Syam seketika menoleh dan langsung bangkit, menyambut uluran tangan sang besan dan juga Alfian. Baru tiba, Pak Ustadz? Baru saja? Saya dapat kabar dari Erlan kalau Amira sakit, makanya saya dan Uminya langsung ke sini. Daan mengangguk, terlihat penuh rasa bersalah. Ia lantas melayangkan tatapan menghujam ke arah Erlan. Bagaimana Amira? Masih ditangani, Abi. Ada Umi yang menemani di dalam. Sama seperti Daan, Alfian pun terlihat sama kesalnya, bahkan lebih. Tidak lama berselang pintu kaca itu terbuka dan memunculkan seorang dokter wanita. Baik Alfian, Daan, Erlan maupun Pak Ustadz langsung memusatkan perhatian kepada wanita itu. Bagaimana istri saya, dokter? Tanya Erlan. Pasien mengalami gejala DBD, selain itu asam lambungnya juga naik, jadi harus menjalani rawat inap. Sepasang mata Alfian terpejam. Dadanya terasa penuh sesak. Ingin melampiaskan amarah, entah kepada siapa. Untuk tindakan selanjutnya, pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Tolong pihak keluarga agar mengurus administrasinya. Baik, dokter. Tolong pindahkan ke ruang perawatan VVIP, kami ingin penanganan yang terbaik. Sambar Alfian cepat. Matanya sejenak menatap celah pintu ruangan itu, berharap bisa melihat Amira dari sana. Baik kalau begitu. Suami pasien boleh ikut saya? Ada beberapa berkas tindakan yang harus ditandatangi. Baik, dokter. Erlan mengikuti langkah wanita itu memasuki ruangan. Sedangkan yang lain masih menunggu di depan. Tak lama berselang, pintu ruang IGD kembali terbuka. Erlan keluar lebih dulu, disusul dengan sebuah berangkar pasien di mana Amira sedang terbaring dengan mata terpejam. Wajahnya sudah ditutup cadar, ada Umi yang berjalan di belakang sambil mengusap air mata. Melihat Amira terbaring di atas berangkar dalam keadaan tertidur, membuat hati seorang Alfian Setio Darmawan seolah remuk, bak diremas tanpa ampun. Hanya mata sembab gadis itu yang terlihat, dengan deretan bulu mata yang basah. Bahkan tanpa sadar ia menjatuhkan air mata. Ya Allah, anak kesayangan Abah. Insya Allah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kamu. Lirih Ustadz Syam berbisik di telinga putrinya tanpa menyentuhnya sama sekali. Tetapi, dari matanya mengalir kasih sayang yang begitu besar. Alfian merasa sedih sekaligus haru di saat yang bersamaan. Padahal Amira hanyalah anak angkat, tetapi ia begitu dihujani dengan kasih sayang oleh orang tuanya. Bahkan Ustadz Syam rela mengendarai sepeda motornya di tengah malam yang dingin demi melihat Amira. Ya Allah, mulia sekali hati mereka, padahal Amira hanya anak angkat.
Ranjang pasien itu kemudian digiring menuju sebuah ruangan VVIP sesuai permintaan Alfian. Hanya Umi dan juga Erlan bersama beberapa petugas medis yang masuk ke ruangan, sementara yang lain menunggu di depan. Dari tempatnya berdiri, Alfian bisa melihat Erlan menolak istrinya disentuh petugas medis lelaki. Ia menggendong istrinya sendiri dan memindahkan ke pembaringan pasien. Tubuh Amira yang tampak begitu lemah membuat rasa khawatir memenuhi hati Alfian. Sedari tadi ia menahan air mata agar tak jatuh. "Dokter, apa kami boleh masuk untuk melihat pasien?" tanya Darren. "Boleh, tapi harus bergantian." "Baik, dokter. Terima kasih sebelumnya." "Sama-sama. Kalau butuh bantuan, ruangan saya di sebelah." "Baik, terima kasih, sekali lagi." Tak lama berselang, Erlan keluar dari ruangan. Darren menghembuskan napas panjang. "Pak Ustadz silakan masuk dulu. Amira pasti butuh Umi dan abahnya. Saya masih ada yang mau dibicarakan dengan Erlan dulu." "Baik, Pak Darren. Kalau begitu, saya masuk duluan," ucap pria paruh baya itu. Begitu Ustadz Syam masuk, Darren menatap putranya dengan raut wajah yang sangat masam. "Jelaskan ke Abi apa ini? Apa yang terjadi kepada Amira? Kenapa dia bisa sakit seperti ini?" Berondongan pertanyaan itu membuat Erlan terdiam. Mulutnya seperti terkunci. "Dia tiba-tiba demam tinggi, Abi. Badannya menggigil, tadi dia juga sempat mimisan. Kenapa kamu tidak pernah beritahu Umi dan Abi? Lalu sejak kapan Amira sakit? Atau jangan-jangan kamu sendiri tidak tahu kalau istri kamu sedang sakit?" Lagi, Erlan tak mengucapkan sepatah kata pun. Terlebih, saat ini Alfian sedang menghujam tatapan tajam kepadanya.